Pernahkah kamu merasa hidupmu dikendalikan oleh pendapat orang lain? Takut dikritik, takut ditolak, takut tidak memenuhi standar yang mereka tetapkan. Kamu menahan diri karena takut apa yang kamu lakukan tidak diterima. Jika iya, mungkin kamu sedang terperangkap dalam pencarian validasi yang tak ada ujungnya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari persetujuan, nilai bagus di sekolah, ujian dari orang tua, dan juga diterima oleh teman-teman. Semua itu membentuk pola pikir bahwa kita butuh validasi untuk merasa cukup. Semakin kita bergantung pada validasi, semakin kita kehilangan kendali atas hidup kita. Para filsuf telah lama mengajarkan satu hal. Kebebasan sejati bukanlah ketika semua orang menyetujui kita, melainkan ketika kita berhenti peduli pada persetujuan mereka. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuatmu merasa cukup, kecuali dirimu sendiri. Mencari validasi itu melelahkan. Kamu akan terus berusaha menyenangkan semua orang, meskipun itu mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Kamu menjadi takut dikritik, kamu takut tidak diterima. Tapi ingat, tidak peduli sebaik apapun kamu, akan selalu ada orang yang tidak suka. Berhenti mencari validasi bukan berarti menjadi egois. Itu berarti kamu mulai percaya pada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu validasi untuk menjadi berharga. Kamu juga tidak perlu persetujuan orang lain untuk menjadi cukup. Jadilah dirimu sendiri. Jalani hidup dengan keyakinan dan lihat bagaimana dunia mulai menghormatimu. Kamu berharga, bahkan tanpa validasi siapapun. Kali ini kita akan belajar dari stoikisme, taoisme, dan eksistensialisme tentang bagaimana hidup tanpa mencari validasi dari luar. Bagian 1 dari stoikisme. Marcus Aurelius dalam bukunya yang berjudul Meditation menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukan berarti hal itulah yang mengganggumu, tetapi bagaimana kamu menilainya." Stoikisme mengajarkan bahwa ada dua hal dalam hidup. Pertama, hal yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua, hal yang tidak bisa kita kendalikan. Opini orang lain itu bukan dalam kendalimu. Bagaimana mereka menilaimu itu bukanlah tanggung jawabmu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jika kamu menjalani hidup berdasarkan prinsip yang kuat, maka tidak ada kritik atau pujian yang bisa mengubah nilai dirimu. Jadi mengapa membiarkan pendapat orang lain menentukan kebahagiaanmu? Bagian 2. Taoisme. Mengalir seperti air, bebas dari penghakiman. Laozi dalam Tao Te Ching berkata, "Air mengalir ke tempat yang rendah tetapi tetap kuat. Ia tidak berusaha tetapi menaklukkan segalanya." Bayangkan jika air khawatir tentang bagaimana orang melihatnya. Jika ia takut dianggap lemah karena selalu mengalah. Tapi pada kenyataannya, air justru kuat karena ia fleksibel. Ia mengalir sesuai dengan jalannya sendiri, tanpa terpengaruh oleh pujian ataupun kritikan. Begitu juga kita, jika kita terus mencari validasi, kita akan kehilangan jati diri kita. Jangan menjadi daun yang terombang-ambing oleh angin opini orang lain. Jadilah seperti air, mengalir dengan tenang, tanpa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Bagian 3. Eksistensialisme. Hidup adalah milikmu, bukanlah milik mereka. Jean-Paul Sartre dalam filsafat eksistensialismenya mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Apa maksudnya? Kita tidak memiliki esensi yang sudah ditentukan.
Tidak ada takdir yang harus kita penuhi. Hidup kita adalah kanvas kosong dan kita sendiri yang harus melukisnya. Tapi banyak orang takut akan kebebasan ini. Mereka lebih memilih untuk mengikuti standar dari masyarakat, mencari validasi, dan menghindari kritik. Karena itu lebih mudah daripada benar-benar memilih sendiri jalannya. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar hidup? Atau hanya mengikuti naskah yang ditulis oleh orang lain? Eksistensialisme mengajarkan bahwa kamu harus berani menentukan jalanmu sendiri, tidak peduli apakah orang lain menyetujuinya ataupun tidak. Karena pada akhirnya, hanya kamulah yang akan hidup dengan konsekuensi dari pilihanmu. Sekarang kita tahu bahwa stoikisme, taoisme, dan eksistensialisme mengajarkan kebebasan dari pencarian validasi. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Sadarilah bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Tidak peduli sebaik apapun dirimu, selalu ada orang yang tidak setuju. Dan itu bukanlah menjadi masalahmu. Fokuslah pada nilai dan prinsip pribadimu. Tentukan saja apa yang benar-benar penting bagimu. Jika kamu hidup sesuai dengan prinsip itu, pendapat orang lain akan menjadi tidak relevan. Latihlah ketidakpedulian yang sehat. Bukan berarti kamu harus acuh tak acuh terhadap orang lain, tapi belajarlah untuk tidak menggantungkan harga dirimu pada persetujuan mereka. Terima kritik, tapi jangan jadikan itu pusat hidupmu. Kritik bisa saja berguna untuk berkembang, tapi jangan biarkan itu mendikte siapa dirimu. Ingat, hidup ini terlalu singkat. Jika kamu menghabiskan seluruh waktumu mencari validasi, kapan kamu akan benar-benar hidup? Kebebasan sejati adalah hidup tanpa takut dinilai. Para filsuf telah mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti mencari validasi dari luar. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Taoisme mengajarkan kita untuk mengalir tanpa paksaan. Sedangkan eksistensialisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai pilihan kita sendiri. Jadi, berhentilah menunggu pengakuan. Berhentilah takut pada kritik. Karena pada akhirnya, kamu tidak butuh validasi siapapun untuk menjadi dirimu sendiri. Hiduplah dengan keberanian. Hiduplah dengan kebebasan.